Bab 11. Meninggalkan Jian Ling. Setelah melaksanakan pernikahan, dan dia sebagai suami dan menantu yang tidak diterima, hati Frank Lee pun merasa sedih, merasa dibuang dan terbuang. Dengan langkah kaki gontai, ia pulang menuju rumah orang tua angkatnya, yaitu kediaman Renard Chen. Saat itu, menjelang sore, Renard sedang duduk santai membaca koran. Ia mengangkat wajahnya ketika mendengar dari pintu pagar dibuka. Frank Lee dengan wajah sedih berkata, "Ayah sudah di rumah. Apakah tidak ada lembur?" Ia bertanya berusaha menutupi kegundahan dan kesedihan hatinya. Renard pun terdiam, menatap wajah Frank Lee. Ia sudah hafal watak putra angkatnya ini. Makanya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Frank Lee. Dengan mengambil segelas tehnya, ia pun bertanya, "Ada apa dengan kamu? Wajahmu seperti ditekuk." Frank Lee tidak bisa menutupi kesedihannya, maka ia mengutarakan semuanya kecuali tentang pernikahannya. Ia pun berkata, "Ayah, aku mau bergabung dengan militer, berjuang untuk negara. Apakah ayah bisa membantu aku?" tanya Frank Lee. "Tentu aku bisa. Bantu dengan menelpon paman ketigamu, semua bisa mudah untuk itu. Namun, ada masalah apa kamu mau bergabung dengan militer? Apakah ada masalah di tempat kerjamu?" tanya Renard lebih lanjut. Frank Lee pun hanya tersenyum. Ia pun berkata, "Tidak ada masalah di tempat pekerjaan. Namun, aku harus bergabung ke militer untuk membela negara." Frank Lee melanjutkan, "Aku mau mencoba berkarir di militer. Selain untuk membela negara, siapa tahu aku bisa mendapatkan jenjang pangkat tinggi di militer." Renard pun tersenyum. Ia tahu ada satu hal yang tidak diceritakan Frank Lee kepadanya. Ia menghargai privasi ini, maka ia mengambil telepon dan menelpon adik ketiganya. Ia pun berkata, "Adik ketiga, ini aku Renard." Suara di seberang sana terdengar gembira. "Kakak kedua, bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja?" Renard tersenyum. "Kami baik-baik saja, namun butuh bantuanmu untuk putraku Frank Lee." Ia melanjutkan walau belum ada jawaban dari ujung sana. "Dia mau bergabung ke militer mengikuti jenjang adik ketiga. Apakah bisa bantu?" Terdengar tawa di ujung sana. Untuk putra angkatmu tak perlu sungkan. Kirim dia ke sini menemui aku, nanti aku berikan memo dan dia langsung diterima di militer." "Baik, terima kasih," jawab Renard sambil menutup teleponnya. Renard pun menatap Frank Lee. "Kamu bersiap-siaplah besok pagi. Naik kereta, temui paman ketigamu. Aku tahu, aku tidak bisa menghalangi keinginanmu. Hanya berpesan untuk berhati-hati dan menjaga dirimu untuk hidup dan kembali ke rumah ini," lanjut Renard sambil menepuk pundak Frank Lee. Saat makan malam, suasana menjadi sunyi, penuh kesedihan. Terutama Lian. Ia akan kehilangan kakaknya untuk sementara waktu. Tidak ada yang menjaganya, tidak ada tempat untuk mengadu. Ia pun berkata, "Kakak, kamu harus kembali." Lian bangkit berlari ke kamarnya sambil menangis. Leonie pun tahu perasaan Lian. Baru berapa tahun ia memiliki kakak, kini harus berpisah. Sedangkan, tidak ada yang tahu apakah kakaknya akan kembali hidup. Perasaan yang sama pun dirasakan Leonie, namun ia menetapkan hati. Setelah selesai makan, Leonie membantu Frank Lee menyiapkan barang-barang bawaan untuk berangkat subuh. Malam ini, Frank Lee tidak bisa memejamkan matanya. Wajah Cecilia muncul di hadapannya. Berlanjut wajah Lian adiknya. Leonie dan Renard, mereka adalah orang yang terdekat saat ini. Begitu jamnya tiba, ia harus berangkat. Lian masih tertidur. Ia memasuki kamarnya dan membelai rambutnya. "Kakak akan kembali. Kamu jadilah anak yang baik, jaga ayah dan ibu," bisik Frank Lee. Leonie yang berdiri di pintu mendengarkannya. Ia tak kuasa menahan air mata. Ia pun berkata, "Ayo, sudah waktunya kamu berangkat. Ayahmu sudah menyalakan mobilnya." Mendengarkan perkataan ini, hati Frank Lee seperti ditusuk ribuan jarum. Namun,
Di antara jarum itu ada terbesit kebahagiaan bahwa ia memiliki keluarga yang menyayanginya seperti ini. "Ibu, aku pamit. Mohon doakan aku selamat. Nanti aku pasti akan kembali," kata Franklin sambil berlutut di kaki ibu angkatnya. Leonie mengelus kepala Franklin sembari berkata, "Doa ibu akan selalu bersamamu. Pergilah, kami menantikan kepulanganmu," Leonie berkata lirih, penuh kesedihan. Ketika menaiki kereta, Franklin berjanji akan kembali lagi. Dalam perjalanan, kereta cepat yang dinaikinya hanya membutuhkan 2 jam untuk menempuh jarak dari kota Jianling ke tempat paman ketiganya, walau berjalan ribuan kilometer. Setibanya di kota pamannya, ia menelpon satu nomor yang selama ini selalu ingin ia telepon. Setelah beberapa detik, telepon pun diangkat. "Halo, siapa ini?" Suara halus perempuan di ujung telepon. Suara yang sangat Franklin rindukan, yaitu ibunya, Anita Lu. Franklin dengan suara gemetar menjawab, "Ibu, ini Frank. Aku sangat merindukan ibu." Di ujung telepon tiada terdengar jawaban apapun. Sedetik kemudian, ada suara, "Kamu di mana, anakku? Pulanglah, aku sudah merindukanmu." "Aku masih di negara ini. Aku baik-baik saja, namun aku belum bisa pulang. Nanti di waktunya anakmu yang tidak berbakti ini akan pulang," jawab Franklin untuk menghilangkan kesedihan di antara mereka. Anita pun berkata, "Baiklah, aku hanya bisa berdoa untukmu, anakku." Franklin pun menjawab, "Baik ibu, terima kasih. Aku pun berdoa semoga ibu selalu sehat dan berusia panjang. Namun, aku butuh bantuan ibu saat ini." Anita pun berkata, "Bantuan apa? Ibu akan langsung memberikan untukmu." Franklin berkata, "Aku memiliki ayah dan ibu angkat di kota Jianling. Saat ini aku sudah tidak bisa membantu mereka lagi. Maka aku mohon ibu untuk membantunya dengan mengirim hadiah berupa tanah dan toko, agar mereka bisa hidup nyaman sepeninggalanku." "Baiklah, kirimkan nama dan alamatnya. Aku akan minta Tang Hai mengurusnya. Kamu tenang saja," jawab Anita. Ia pun melanjutkan, "Kamu harus berjanji untuk pulang segera." Franklin pun berkata, "Baik ibu, terima kasih," sambil memutuskan hubungan teleponnya. Setelah menemui paman ketiganya, ia diantar ke tempat asrama militer dan resmi terdaftar di militer dan dikirim ke utara secepatnya. Di garis depan berhadapan langsung dengan musuh negara, kediaman keluarga Chu. Tidak banyak perubahan dalam keseharian keluarga ini, sibuk dengan semua pekerjaan. Walau tersebar gosip tentang Cecilia masih dalam kalangan terbatas, belum tersebar. Karena jika tersebar, maka ini akan menjadi berita terheboh. Sebulan sejak pernikahannya, Cecilia sudah melupakan keberadaan Franklin. Ia pun berangkat seperti biasa ke kantor perusahaannya, mengerjakan sesuatunya seperti biasa. Waktu pun berlalu. Cecilia sedang duduk di ruangannya. Ia merasa aneh dengan tubuhnya. Ia sudah mendapati hal yang terjadi pada wanita di setiap bulannya. Tubuhnya sekarang seperti lemah, kepalanya sedikit pusing, dan perutnya terasa mual. Memikirkan ini semua, Cecilia pun menjadi takut. Apakah dia hamil? Tidak mungkin kan hanya 1 malam ia bersama Franklin. Apakah bisa secepat itu? Ia menyampingkan Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kehendaknya tiada manusia pun di dunia ini yang dapat menolaknya. Begitupun dengan Cecilia. Positif. Claudia kaget setelah menerima hasil pemeriksaan dokter. Di saat itu, kebimbangan timbul di pikiran Cecilia di antara mempertahankan atau membuangnya. Ia tidak dapat memilih. Ia pun bergegas meninggalkan klinik dan pulang ke rumahnya sambil menangis. "Ibu!" Cecilia berteriak setibanya di rumah. Rose yang sedang bersantai menonton acara kesukaannya berkata, "Ada apa? Kenapa kau menangis?" tanya Rose ke putrinya. Cecilia ragu untuk menyampaikan hal ini kepada ibunya.
dan mengambil keputusan untuk merahasiakannya lebih dahulu. Tidak apa-apa, tadi aku melihat seorang ibu tertabrak mobil dan meninggal di tempat. Kejadian itu membuat pikiranku langsung teringat kepada ibuku. Lanjut Cecilia berbohong. Rose pun mendengus, tidak peduli lagi. Cecilia naik ke kamarnya tanpa makan malam karena memang tidak ada nafsu makan saat ini. Cecilia mencoba menghubungi telepon Frank Lee untuk memberitahukan hal ini, walau bagaimanapun Frank Lee adalah ayah dari anak yang ada di kandungannya. Namun, setelah berulang kali telepon, selalu terdengar nada tidak aktif. Dengan banyaknya pikiran yang berjolak dalam otaknya, membuat Cecilia lelah dan tertidur. Di rumah utama keluarga Chu, Lydia sedang mengobrol serius bersama neneknya. Aku melihat sore tadi sepulang dari kantor, Cecilia masuk ke klinik spesialis kandungan. Lydia pun berkata serius ke neneknya. Ia pun melanjutkan, aku curiga wanita itu hamil mengandung anak dari penjaga keamanan itu. Mendengar ini, Rani tertawa senang. Kita lihat saja, kalau benar dia hamil, maka itu jadi senjata kita untuk merebut perusahaan dan mengusir keluarganya dari sini. Sekarang, tugas kamu terus awasi dia dan laporkan kepadaku perkembangannya, kata Rani lebih lanjut. Siap, Nenek, jawab Lydia. Di pikirannya sudah membayangkan ia bakal menjadi presiden direktur di perusahaan milik Cecilia. Bab 12. Diusir dari keluarga Chu. Cecilia adalah wanita lembut dan berhati mulia. Makanya ia mengambil keputusan untuk mempertahankan kandungannya. Waktu pun terus berlalu. Cecilia tidak dapat lagi merahasiakan tentang kandungannya, di mana perutnya semakin membesar. Maka gosip di perusahaannya makin membesar. Ditambah oleh informasi dari Lydia bahwa Cecilia mengandung anak dari penjaga keamanan klub malam, menikah dan suaminya dibuang oleh keluarga Chu. Berita ini semakin hangat, menjadi heboh, bahkan koran setempat sampai meliputi dan membuat judul besar, yaitu wanita tercantik di kota ini ternyata hamil tanpa suami. Keluarga Chu merasa malu. Kakeknya Jack Chu mendengar berita ini sampai mendapat serangan jantung dan tidak bisa diselamatkan lagi. Kehilangan kakeknya yang sangat menyayanginya membuat Cecil semakin menderita. Ditambah berita koran yang menyudutkannya semakin memperburuk keadaannya. Sejak saat itu, Cecilia malu keluar dari rumah. Jarang ke kantor, ia banyak mengurung diri dalam kamarnya. Hingga waktunya melahirkan tiba, melalui bantuan dokter, keluarga Cecilia melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Tania Chu, mengambil marga keluarganya untuk saat ini. Beberapa hari setelah melahirkan, neneknya datang membawa kontrak pengalihan perusahaan. Cecilia, karena kamu sudah tidak efektif lagi di perusahaan, maka nenek sarankan untuk mengembalikan mandat sebagai presiden direktur dan diserahkan ke Lydia. Rani berkata lembut. Mendengar ini, Rose tidak terima, namun ia tetap diam, begitu juga dengan Jimmy Chu. Sementara Cecilia pun menjawab, Nek, aku sudah melahirkan. Setelah Tania berusia 2 tahun, aku akan kembali efektif di kantor. Untuk sementara, aku bisa mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Neneknya pun tersenyum, sembari berkata, Cecilia, kamu sendiri paham kan bahwa presiden direktur itu tidak hanya nama, namun juga harus bekerja penuh waktu, mencari solusi dalam kesulitan yang berarti harus berjumpa orang lain. Rani mengambil nafas dan melanjutkan, jika kakekmu masih hidup, ia juga akan setuju untuk pengalihan ini. Jika 2 tahun kemudian kamu sudah siap, maka bisa kita atur untuk pengembalian jabatan kamu di perusahaan ini. Ini yang lakukan untuk menyelamatkan perusahaanmu yang sudah mau bangkrut, karena banyak investor menarik investasinya. Cecilia pun terdiam dan tidak banyak berpikir karena apa yang disampaikan oleh neneknya adalah kebenaran untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya. Jika Cecilia sedikit bersabar dan mau mengecek kebenaran,
kata-kata neneknya, maka apa yang dikatakan neneknya itu semua adalah kebohongan. Perusahaan Cecilia baik-baik saja karena investor senang dengan investasi mereka mendapat keuntungan besar. Karena kecerobohannya, ia menandatangani pengalihan presiden direktur ke Lydia. Rani tersenyum penuh dengan kemenangan meninggalkan kediaman Cecilia kembali ke tempatnya. Sementara di tempatnya, Georgie bersama Lydia menunggu Rani kembali. Mereka berdua tertawa senang karena yakin Rani akan berhasil mengambil tanda tangan Cecilia. Rani memasuki ruangan dengan tawa puas. Sembari berkata, "Sukses," katanya. "Apa Cecilia menandatanganinya, Nek?" tanya Lydia. "Oh, tentu, Rani di sini," jawab Rani dengan bangga, dan menyerahkan kontrak pengalihan ke tangan Lydia. "Terima kasih, Nenek. Aku akan berusaha keras untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan membuatnya menjadi perusahaan terhebat di kota ini," Lydia berkata dengan sombong. Ia pun melanjutkan dengan nada sedih, "Tapi ia masih tinggal di perumahan keluarga kita. Aku takut ia akan menjadi batu sandungan untuk kita ke depannya." Mengingat status anaknya, seluruh kota membicarakannya. Lydia berkata untuk menghasut. Rani pun tertawa. Sembari berkata, "Kau tenang saja, Nenek sudah memiliki rencana untuk ini. Yang penting, perusahaan miliknya sudah menjadi milik kita. Untuk mengusirnya dari lingkungan kita, itu hal yang mudah. Kamu tenang saja," kata Rani lebih lanjut. "Sekarang, tugas kamu adalah mengakomodir semua kepentingan perusahaan dengan mengatur ulang perusahaan dan mengganti orang-orang kepercayaan Cecilia. Setelah itu, baru kita lanjutkan mengusir mereka sekeluarga dari sini," katanya. Keesokan harinya, Rani ikut ke kantor bersama Lydia dan membaca kontrak pengalihan yang ditandatangani oleh Cecilia. Dan mulai hari ini, Lydia resmi sebagai presiden direktur baru dan memiliki kekuasaan penuh terhadap perusahaan ke depannya. Di pagi hari, sekitar 2 minggu setelah Cecilia menyerahkan perusahaannya kepada Lydia dan menerima panggilan neneknya untuk datang ke aula bersama keluarganya. Ketika memasuki aula, sudah penuh oleh keluarga Chu. Cecilia bersama ayah dan ibunya mengambil tempat duduk yang tersisa. Neneknya pun berkata, "Cecilia, kamu tahu kenapa aku panggil hari ini?" tanya Rani ketus kepada Cecilia. Cecilia diam, karena memang tidak tahu ada urusan apa. Sejak bulan keempat kehamilannya, ia sudah berada di rumah, terputus dari dunia luar. Cecilia pun menjawab, "Maaf, Nek, aku tidak tahu ada urusan apa hari ini, memanggil kami sekeluarga." Rani pun langsung berdiri dan mengangkat telunjuknya sembari menunjuk-nunjuk ke arah Cecilia. Ia pun berkata, "Bagus ya, berapa berita buruk di luar sana tentang kamu dan anak karamu." Hati kecil Ceci pun terasa sakit mendengar kata neneknya. Ia pun berkata, "Nek, Tania bukan anak haram. Ia memiliki ayah dan ibu, dan kami memiliki akta nikah resmi." Cecilia mencoba membela anak dan harga dirinya. Rani mendengus mencemooh jawaban Cecilia. "Mana ayahnya? Laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Emang pantas dia dibuang dari keluarga Chu. Begitu juga dengan anaknya," lanjut Rani berteriak lantang. "Mah, maksud nenek apa?" Cecilia berkata lirih. "Masih bertanya? Sudah jelas maksudku. Dan semua keluarga kita sudah setuju untuk membuang anak itu dan menyerahkannya ke panti asuhan," Rani berkata dengan tegas, menekan dan memerintah. Kepala Cecilia seperti dihantam palu besar, membuatnya linglung. Ia tidak pernah membayangkan neneknya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Air matanya mengalir. Tania adalah darah dagingnya. Ayah sudah dibuang jauh, sudah tidak dianggap bisa kembali. Ia bingung menatap semua mata keluarga Chu yang hadir. Ia pun berdiri. Ayah sudah dibuang, tidak terima di keluarga ini, hanya sebagai pelengkap pernikahan. Tapi anaknya adalah darah dagingku, dan darahmu juga mengalir padanya. Sebegitu teganya nenek ingin membuangnya, teriak Cecilia dengan lantang. Rani mencemooh.
Darah daging tidak berguna dan menghancurkan keluarga kita yang berusia ratusan tahun. Untuk apa dipertahankan? Nek, aku tidak setuju dengan keputusanmu dan keputusan kalian semua, jawab Cecilia sambil menunjuk wajah keluarga Chu lainnya yang sedang menunduk merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa Cecilia benar, namun mereka juga butuh biaya untuk kehidupan mereka. Jadi semua berpikiran kerani. Baik, jika kamu tidak terima, mulai hari ini kamu juga keluar dari keluarga ini dan seterusnya. Tidak ada hubungan dengan keluarga kami lagi. Dan termasuk dengan kamu, Jimmy, dan istrimu. Keluar hari ini juga. Amarah Rani sudah memuncak. Mendengar ini, Rose tidak terima. Ibu, kami tidak ikut dalam masalah Cecilia. Bukankah selama ini aku selalu membantu ibu untuk menjodohkan Cecilia ke Leo Chan? Mendengar ini, Cecilia memandang ibunya. Ibu, ada apa denganmu? Aku ini putrimu. Mendengar ini, Rani melunak. Baiklah, Jimmy, kamu tetap bisa tinggal di rumahmu yang sekitar, tapi tidak wanita jalang ini, menunjuk Cecilia. Melihat tiada satupun yang membelanya, bahkan ayah dan ibunya tiada pembelaan, membuat Cecilia merasa sangat kecewa. Dengan suara lirih, ia berucap, baiklah, aku akan pergi meninggalkan keluarga ini. Semoga kalian semua puas. Cecilia berdiri keluar dari aula. Rianti Chu, anak paman ketiga, ikut berdiri dan mengejar Cecilia. Kakak, kamu harus bersabar dengan cobaan ini. Aku selalu ada, kakak tenang aja, ujar Rianti. Cecilia pun tersenyum pahit. Sepupunya Rianti adalah gadis yang baik dan dekat dengan ia. Jika ia tidak membelanya di aula tadi, Cecilia bisa memakluminya. Terima kasih, kamu baik-baik di sini. Selesaikan sekolahmu dan lanjutkan terus ke jenjang yang lebih tinggi, kata Cecilia. Kakak, mau pindah kemana? Tanya Rianti sambil membantu Cecilia berkemas. Cecilia bingung menjawabnya karena memang tidak tahu mau kemana. Aku akan ikut mengantar kakak dan mencari rumah untuk kakak, Rianti berkata polos. Cecilia hanya mengangguk karena ia butuh orang untuk membawa tasnya. Sedangkan ia harus menggendong Tania yang saat ini masih berusia kurang dari 2 bulan. Rianti membuka handphonenya, coba mencari rumah kontrakan yang murah dan lingkungan baik. Setelah mendapatkannya dan berjanji bertemu dengan pemilik rumah, maka mereka bertiga meninggalkan perumahan keluarga Chu.